Ya pemirsa, seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area Kecamatan Jayati, Kabupaten Tanggerang, Banten. Sebelum tewas ditembak, pemilik rental sempat meminta pendampingan polisi dari polsek terdekat, namun ditolak. Sementara polisi masih terus mengejar terduga pelaku penembakan. Ilyas Abdurrahman, seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tanggerang, Banten pada Kamis dini hari. Sebelum ditembak pelaku, korban bersama rekan-rekannya sempat menangkap satu dari 3 pelaku yang sedang beristirahat di depan minimarket. Saat ditangkap, pelaku melakukan perlawanan. Tiba-tiba, 2 orang pelaku lainnya melepaskan tembakan. Menurut Rizky, anak korban, sebelum meringkus pelaku, ayahnya dan tim sempat meminta pendampingan polisi dari polsek terdekat, namun permohonan tersebut ditolak. Selama perjalanan kita terus mengejar kan. Di daerah Anyer itu mobil sempat berhenti sekitar 15-20 menitan. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita. Pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi naasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya mengatakan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akibat peristiwa itu, Ilyas Abdurrahman tewas terkena tembakan di dada. Sedangkan rekannya bernama Ramli terkena tembakan di sisi kanan perut. Sementara polisi telah memeriksa 5 orang saksi. 2 diantaranya satpam res area dan 1 pegawai minimarket. Sementara saksi yang sudah diminta keterangan berjumlah 5 orang yang mengetahui terjadinya peristiwa yang ada di TKP tersebut. Dan barang buktinya apa bang yang jadi amunisi polisi? Barang bukti yang telah kita amankan yaitu 1 kendaraan mobil Brio milik korban, kemudian 5 selongsong peluru kaliber 9 mm. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah CCTV guna melacak pelarian para pelaku. Dari Tanggerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus penembakan ini sudah bergabung bersama dengan kami pada pagi hari ini Ibda Purbawa selaku Kasih Humas Polresta Tanggerang. Selamat pagi. Pak Purbawa, selamat pagi. Pagi. Oke, Pak, ini kita ketahui bersama bahwa korban ini sudah meminta perlindungan sebelumnya kepada Polsek namun ditolak. Berdasarkan data kemudian informasi yang sudah ada himpun, apa kemudian alasan dari Polsek tersebut menolak perlindungan? Baik, terima kasih Mbak. Ya. Terkait pendampingan yang sempat diminta oleh pihak korban, pihak dari rental, saya sudah terkonfirmasi dengan Kapolsek Cinangka di wilayah hukum Polres Cilegon. Saat berada di sana, pihak rental ini meminta pendampingan namun ditolak. Kami luruskan bahwa oleh kepolisian Polsek Cinangka di sana sempat ditemui dan disarankan untuk membuat laporan polisi terlebih dahulu, bila mana diminta untuk pendampingan mencari kendaraan yang akan si pelapor cari.
Jadi demikian, Mbak. Jadi bukan kepolisian menolak, karena kepolisian untuk mencari atau mendampingi itu harus punya dasar aturan hukum, yaitu harus ada laporan terlebih dahulu sehingga bisa dilakukan pendampingan. Oke, Pak Purbawa, sebelum kita lanjutkan mengenai proseduralnya seperti apa, saya ingin tahu lebih dahulu mengenai senjata api yang kemudian digunakan oleh pelaku 9 mm ini apakah original atau kerakitan seperti apa? Baik, Mbak. Dari hasil pengumpulan alat bukti, kita menemukan proyektil peluru yaitu 9 mm. Ya, kemungkinan dari peluru tersebut yang digunakan adalah senjata api jenis pistol. Namun kita masih lakukan uji secara lab 4 ya, karena kita perlu lakukan proses penyelidikan ini secara komprehensif, yaitu berdasarkan scientific crime investigation. Demikian, Mbak. Oke, Pak Purbawa, ini kan beberapa kasus terkait dengan rental mobil ini marak terjadi begitu akhir-akhir ini. Sebenarnya untuk melakukan atau meminta perlindungan dan pendampingan dari kepolisian itu seperti apa proseduralnya, Pak? Ya, baik, Mbak. Jadi memang marak banyak rental kendaraan yang kendaraannya digadaikan atau dipindah tangankan. Artinya bila mana meminta pendampingan dari kepolisian, menemukan jejak kendaraan milik sendiri untuk minta dicek, ya kami menyarankan agar membuat laporan polisi terlebih dahulu bahwa kendaraannya atau keberadaan kendaraan ini hilang, tunjukkan bukti surat kepemilikan yang sah, ke posisi memang keberadaannya ada di mana, sehingga kita bisa melakukan pendampingan atau membantu masyarakat mengungkap sesuai dengan prosedur aturan yang ada. Oke, apakah ini bisa dilakukan secara paralel, Pak, atau seperti apa? Bisa, Mbak. Artinya kalau memang sudah ada laporan polisi dimanapun misalnya pihak korban ini misal keberadaan kendaraan ada di wilayah mana, pasti kita akan selalu berkoordinasi beberapa wilayah. Kami dari kepolisian untuk saling membantu mengungkap bila mana memang terjadinya penggelapan atau pencurian kendaraan yang terjadi. Tapi kita perlu dasar aturan. Oke, kira-kira berapa lama Pak waktu yang memang dibutuhkan untuk nantinya mendapatkan pendampingan? Karena kalau kita ketahui bersama mungkin akan ada urgensi begitu ya dari korban ataupun dari pihak-pihak yang ingin meminta pendampingan dari kepolisian. Ya, baik, Mbak. Ya, yang pastinya bila mana untuk membuat laporan itu yang pasti harus ada keabsahan daripada surat-surat atau kepemilikan daripada kendaraan yang dicuri atau hilang atau digadaikan, supaya kami lebih cepat melakukan proses pembuatan laporan, kemudian pastinya kita lakukan proses penyelidikan awal terlebih dahulu, yang pasti kita bisa melakukan upaya pendampingan dari proses laporan masyarakat tersebut. Baik, kita kembali membahas soal kasus pengejaran terhadap pelaku di kasus penembakan ini, Pak. Sejauh ini pengejaran yang dilakukan kepada pelaku sudah sejauh mana, Pak? Baik, Mbak. Untuk upaya pengejaran kasus dari pelaku tersebut, Bapak Kapolres memerintahkan jajaran untuk segera mengungkap pelaku penembakan ini, yang pastinya kami dari kepolisian dipimpin Bapak Kasat Reskrim, Kompol Arif Najarudin, bersama tim masih berada di lapangan untuk mengejar berdasarkan alat bukti yang kita dapatkan agar segera mengungkap. Ya, kami mohon doanya ya, Mbak. Baik, tetapi apakah sudah diketahui mungkin identitas dari pelaku yang selama ini mungkin sudah dihimpun oleh kepolisian? Baik, untuk identitas berdasarkan alat bukti, tunjuk yang ada, keterangan yang ada di TKP, kita sudah ada mengantongi beberapa petunjuk dan alat bukti, baik untuk mengidentifikasi pelaku, namun kita yang pastinya konsumsi kami tidak bisa kita sampaikan siapa identitas tersebut, dan pasti kami mohon doanya. Baik. Semoga segera
pelaku ini tertangkap. Baik, Pak Ibda Purbawa, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Kabar Utama Pagi pada hari ini. Sehat selalu dan semoga kasus ini bisa terbuka terang. Terima kasih. Siap, terima kasih Mbak, terima kasih.